Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank BJB akan mempresentasikan lembaga keuangan Bank BJB. Jadi, lembaga keuangan secara sederhana adalah organisasi yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai perantara dalam aktivitas ekonomi seperti menyimpan uang, meminjam uang, hingga investasi. Nah, contohnya yang paling umum adalah bank. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan bank? Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama tentu saja adalah bank. Bank bertugas untuk menyimpan uang kita, memberi pinjaman, dan juga memberikan bunga atas tabungan. Ada bank umum, bank syariah, dan juga bank sentral. Kalau kalian pernah dengar, Bank Indonesia itulah contoh bank sentral yang mengatur kebijakan moneter di negara kita. Selain bank, ada juga yang disebut lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, pasar modal, koperasi, hingga perusahaan pembiayaan. Apa bedanya? Kalau lembaga non-bank ini lebih berfokus pada layanan khusus, misalnya asuransi yang memberikan perlindungan atau risiko keuangan kita, atau perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman tanpa harus melalui bank. Kenapa sih lembaga keuangan itu begitu penting? Salah satunya adalah karena mereka membantu menggerakkan perekonomian, misalnya ketika menyampaikan uang di bank akan memutar uang itu menjadi pinjaman kepada orang lain atau perusahaan yang membutuhkan modal. Dengan begitu, aktivitas bisnis Anda berjalan, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi pun tergerak. Selain itu, lembaga keuangan juga penting dalam mendukung investasi. Melalui lembaga seperti pasar modal, masyarakat bisa berinvestasi dengan membeli saham atau obligasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi investor, tapi juga membantu perusahaan mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk berkembang. Kalau bicara tentang lembaga keuangan, kita juga harus menyebut lembaga keuangan syariah. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya di bank syariah, mereka tidak mengenakan bunga atau riba seperti di bank konvensional. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem bagi hasil. Konsep ini menarik karena semakin banyak orang yang memilih menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Bukan hanya karena keyakinan agama, tetapi juga karena melihat konsep bagi hasil yang adil. Lembaga keuangan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum. Dengan adanya bank, kita bisa merasa aman, menyimpan uang, melakukan transaksi, dan bahkan mendapatkan keuntungan dari bunga. Selain itu, asuransi membantu kita menghadapi resiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan, seperti kecelakaan atau kehilangan aset. Kemudian dengan adanya koperasi, misalnya masyarakat bisa saling tolong-menolong dalam hal keuangan, terutama di daerah pedesaan atau komunitas kecil. Terakhir, sangat penting bagi kita semua untuk melek keuangan. Artinya, kita harus memahami bagaimana lembaga keuangan ini bekerja dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan bijak. Mengelola uang, menabung, berinvestasi, dan meminjam uang harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup agar tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi, jangan lupa untuk selalu belajar dan mencari informasi terbaru seputar keuangan. Di era digital ini, banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita akses, mulai dari buku, website, hingga vlog seperti ini. Baiklah, itu dia pembahasan singkat tentang lembaga keuangan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.